Enak. Enak. Terus enakan pakai alat bantu apa enggak? Enggak pakai alat bantu. Kan kata dokter kan telinga yang kanan yang parah dibanding yang kiri. Sekarang yang kanan udah enakan belum telinganya buat denger? Udah. Tapi kurang dengar lagi. Kurang denger. Udah bisa denger dikit. Tapi masih kurang. Kalau yang kiri? Yang kiri sama. Sama Yang denger. kiri udah mau sembuh. Udah mau sembuh yang kiri. Dan yang kanan belum. Yang kanan yang dulu lebih parah. Iya. Terus sekarang minum branginya masih mau dilanjut? Mau. Terus sekarang enak nggak kalau belajar? Enak. Belajarnya lebih konsentrasi apa lebih ini? Kalau belajar ngapalan, belajar bahasa Inggris itu enakan dulu sebelum minum branking apa sesudah minum branking? Sudah minum branking, lebih enak belajar hafalannya. Hafalannya kurang hafal, tapi kalau ngobrol bisa hafal. Gampang hafalnya. Terus bacanya, kalau baca lebih enak sesudah minum branking apa sebelum? Sesudah. Bacanya lebih kuat lama. Jadi enakan pakai branking. Untuk belajar lebih enak. Untuk telinga enak. Terus apalagi? Enaknya apalagi? Udah. Terima kasih Kak Alin. Ini lagi di videoin loh. Bisa kan cerita kan? Gitu. Bu Ida, kalau boleh sedikit cerita awal kenapa diarahkan Alin untuk pakai alat bantu? Awal alat bantu karena waktu itu kebetulan kita udah langganan ke dokter THT ya sebenarnya yang megang dia hampir tiap bulan kita cek. Karena kotorannya dia kan sifatnya bandel ya. Awal riwayatnya kotorannya menyumbat, bandel karena dia dari kecil kan sebenarnya udah dari umur 2 tahun lebih udah terapi bicara karena memang ada kayaknya ada kesulitan bicara. Kebetulan kita udah ketemu dengan tim tumbuh kembang anak juga, ada psikolog, ada dokter anak, mereka nyaranin melanjutkan terapi bicara. Terus ada perkembangan sedikit terapi bicaranya walaupun ya ada perkembangan walaupun tidak terlalu banyak. Tapi akhirnya setelah berapa tahun dipegang terapisnya dihentikan katanya biar dari lingkungan belajar. Tapi pas suatu saat pas dia masih terapi kita lihat telinganya kok kayak tersumbat kotoran banyak banget. Akhirnya kita bawa ke dokter THT, akhirnya sampai ada proses 1 minggu sampai 2 minggu lebih lah baru telinga itu kotorannya dikeluarkan. Akhirnya kita rutin hampir tiap bulan kita kontrol ke dokter THT untuk memeriksakan telinganya. Jadi kotorannya dia agak membandel, maka harus dokter yang ngeluarin gitu. Tapi setelah berapa tahun kita lihat adiknya ngomongnya kalau dipanggil cepet ini susah, kita ke dokter konsultasi lagi. Ternyata kata dokter gelendang bagus, akhirnya dokter nyuruh audiometri, tes audiometri hasilnya telinga kanan maupun kiri mengalami penurunan. Akhirnya dari dokter yang megang dia THT disarankan kita ke dokter THT yang lebih spesialis gitu kan. Waktu itu katanya alumnus dari nggak tahu universitas apa di London. Nonton kemana? Nah terus akhirnya dari dokter itu dites banyak ya Pak ya. Ada audiometri apa-apa, ada yang sempat kita khusus anaknya kita nggak diajak. Itu akhirnya dari hasil tes itu disimpulkan rumah siputnya mengalami kerusakan dan dokter bilang diimplan pun harapannya tetap tipis, di terapi pun karena udah bertahun-tahun susah dideteksi, akhirnya dokter menyarankan memakai alat bantu dengar dan beliau hanya mengatakan mukjizat Allah lah yang akan menolong dia. Jadi
itu alat bantu pun harus dia jaga kondisi fisik, jangan sampai istilahnya flu sakit takut menambah pendengarannya berkurang. Jadi memang dokter juga hanya ini yang bisa kami bantu. Seandainya pun dia bisa sembuh, itu mukjizat Allah yang akan menyembuhkan. Tapi ya cuman kami berkeyakinan anak saya insya Allah akan sembuh gitu loh. Insya Allah akan sembuh, nggak tahu lewat jalan mana, tapi insya Allah anak saya akan sembuh. Mungkin nah itu terus begitu Karita nyariin training ya kita coba, siapa itu jalan Allah lewat ini. Nah terus perkembangannya ini udah 1 bulan lebih lah, mungkin 2 bulan dia bilang lebih nyaman, ya udah. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti ada perkembangan setelah minum Brengking ya. Alhamdulillah. Intinya kalian dilanjutkan, setuju? Biar insya Allah bisa kembali normal pendengarannya. Itu sudah banyak kok yang membuktikan. Terus yang kedua juga jadi jauh lebih cerdas, ngapalnya lebih cepat, dan cita-citanya kecapai. Amin ya. Yakin jadi guru? Kayak mama ya, kayak guru ya. Ibu galak loh jadi guru. Oke kalian makasih ya Ibu Ida, Bapak terima kasih. Mudah-mudahan Brengking jadi manfaat untuk semua orang ya. Amin.